Kemudian janji Allah yang kedua bagi orang-orang beriman yang berbuat baik dalam hidupnya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsan, dan sungguh akan kami berikan balasan bagi mereka ajrahum bi ahsan, dengan pahala yang lebih baik. Para ulama mufassir memberikan penafsiran ayat ini, ajrahum bi ahsan itu artinya surga. Jadi orang yang berbuat baik di dalam hidupnya, janji Allah yang pertama, Allah akan berikan penghidupan yang baik pada dia waktu dia hidup di dunia. Waktu dia hidup di alam akhirat, Allah akan beri pahala yang lebih baik. Maksudnya Allah akan masukkan dia ke dalam surga kalau memang waktu hidupnya di alam dunia ini dia beramal atau berbuat dengan perbuatan yang baik. Makanu ya'malun, semuanya itu Allah anugerahkan dari apa-apa yang telah kamu sekalian amalkan. Jadi amal kita itu dalam bentuk kebaikan yang didasarkan atas iman, ini mempengaruhi perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita beramal baik, berbuat baik waktu kita hidup di dunia ini, Allah akan berikan penghidupan yang baik selama kita di dunia, dan Allah akan memberikan pahala yang lebih baik dalam kehidupan akhirat dalam bentuk kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi tidak ada perintah Allah yang di dalamnya itu tidak mengandung reward dan punishment. Jadi setiap perintah itu ada dua konsekuensi logis. Yang pertama reward, penghargaan. Yang kedua punishment, hukuman. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat di dalam hidup ini, dan perbuatan itu harus perbuatan yang baik. Kalau kita berbuat baik, rewardnya, penghargaan Allah kepada kita, hadiah Allah kepada kita, selama kita di dunia akan diberikan hayatan thayyibah, penghidupan yang baik. Nanti kalau kita sudah meninggal, dunia ini kiamat, yaumul ba'as, Allah akan memberikan ajrahum bi ahsan. Allah akan memberikan pahala yang lebih baik, yaitu memasukkan kita ke dalam surga. Itu reward Allah atas amal soleh, atas perbuatan baik seorang hamba yang beriman pada waktu dia hidup di alam dunia. Begitu juga sebaliknya, kalau perintah itu tidak dikerjakan, maka dia akan didosai. Karena dosanya dia akan dihukum oleh Allah. Hukuman di dunia, dia tidak akan mendapatkan hayatan thayyibah. Dia tidak akan mendapatkan penghidupan yang baik selama hidup di dunia. Dan dia tidak akan mendapatkan pahala yang lebih baik di akhirat. Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Di dunia susah, di akhirat susah, kalau perintah Allah itu tidak dijalankan. Jadi banyak sekali ilmu yang Allah berikan kepada kita, yang rumusnya itu sebenarnya sederhana. Cuman karena kadang-kadang kita tidak mencermatinya dengan baik, sehingga kita kadang-kadang di dalam hidup ini lebih banyak melihat keluar pada saat ada kekurangan pada diri kita. Seharusnya pada saat ada kekurangan pada diri kita, kita harus banyak melihat ke dalam diri kita sendiri. Karena tidak mungkin Allah memberikan penghidupan yang tidak baik kalau memang amal kita itu amal baik. Sebab itu jaminan dari Allah. Kalau kita berbuat baik, pasti Allah akan memberikan penghidupan yang baik.
Kalau penghidupan kita tidak baik atau kurang baik, berarti ada masalah dengan perbuatan baik kita yang harus kita evaluasi. Ini rumusnya sederhana. Berbuat baik sama dengan mendapatkan penghidupan yang baik di dunia, sama dengan masuk surga dalam kehidupan akhirat. Sederhana rumusnya. Jadi kalau kita paham bagaimana cara memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat, caranya maksimallah dalam berbuat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam berbuat kebaikan. Ikhlaslah dalam berbuat kebaikan. Orientasikan perbuatan baik kita itu karena Allah dan untuk mencari ridha Allah. Maka apa yang kita inginkan akan kita dapatkan. Sehingga kita tidak repot dalam hidup ini. Sebab rumusnya sudah ada. Dan rumus itu Allah yang kasih. Salah satu dari amal soleh, dari perbuatan baik, itu bisa dalam lapangan ibadah, bisa dalam lapangan muamalah, bisa dalam lapangan munakahah atau kehidupan keluarga. Dalam lapangan ibadah ada yang bisa kita kerjakan setiap hari, ada yang dalam 1 tahun hanya 1 kali, seperti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Di situ ada amal soleh yang menanti kita, yaitu ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu bahagian dari amal soleh, perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai kita terperdaya seperti yang Allah sebutkan di dalam surat At-Takasur, surat 102 ayat 1 dan 2. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan dengan harta, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur. Jadi dengan harta yang banyak seharusnya kita bisa lebih banyak berbuat kebaikan. Tapi nyatanya masih ada hamba-hamba Allah, bahkan jumlahnya banyak, di mana dia berharta banyak, hartanya itu hanya sekedar untuk bermegah-megahan, tanpa lahir perbuatan baik dari hartanya yang banyak itu. Sehingga semuanya menjadi sia-sia, sampai batas masa hidupnya habis, hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya dia masuk ke kubur. Tidak ada lagi manfaat dari hartanya itu, karena tidak pernah dia gunakan hartanya yang banyak itu untuk kebaikan, melainkan hanya untuk sekedar bermegah-megahan, untuk membangga-banggakan diri. Makanya Allah mengingatkan kita agar kita berbuat baik. Salah satu amal soleh perbuatan baik kita itu dalam lapangan ibadah yang datang setahun sekali itu adalah ibadah kurban. Dan itu dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dari sisi yang lain. Inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kamu sudah diberikan nikmat yang banyak. Fasolli, maka tegakkanlah sholat, li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan pancarkanlah darah hewan atau sembelihlah hewan kurban. Dan ibadah kurban ini tidak berulang, setahun hanya sekali. Tinggal kita mau memanfaatkan peluang setahun sekali itu
atau tidak. Karena bicara ibadah kurban ini bukan bicara kemampuan, tapi bicara kemauan. Banyak orang yang mampu tapi tidak mau berkurban. Dan banyak pula orang yang tidak berkemampuan tapi mau berkurban. Kenapa saya katakan ibadah kurban ini tidak berkaitan dengan kemampuan tapi lebih pada kemauan? Karena biayanya nggak berat. Ibadah kurban itu biayanya nggak berat. Kok bisa nggak berat, Pak Ustadz? Karena 1 ekor kambing saja 3 juta misalnya. Kan berat itu Pak Ustadz? Tidak berat. Asal ada kemauan tidak berat. Bagaimana caranya? Sisihkan saja 10.000 satu hari. 30 hari 300.000. 10 hari 3 juta. 1 tahun 3.600.000. Di mana beratnya 10.000 satu hari? Berat karena tidak ada kemauan. Tidak ada kemauan, sampai kapanpun tidak ada kemampuan. Namun pada saat kemauan itu ada, maka setiap saat ada kemampuan. Jadi yang menentukan itu ada atau tidak kemauan. Yang menentukan itu bukan kemampuan. Sehingga banyak orang sebenarnya dia tidak mau, lalu dia beralaskan kepada saya belum mampu. Tidak ada istilah tidak mampu kalau 10.000 satu hari. Yang ada memang tidak mau. Jadi orang tidak berkurban itu persoalannya bukan persoalan dia tidak mampu, tapi persoalan dia memang tidak mau. Jadi kalau dia tidak mau beramal soleh, berbuat baik, jangan berharap penghidupannya akan lebih baik. Karena rumusnya penghidupan yang baik diberikan oleh Allah kepada orang yang benar-benar berbuat baik. Dan surga itu juga diperuntukkan bagi orang yang punya amal soleh, perbuatan baik. Dan ibadah kurban itu bukan syariat baru. Ibadah kurban sebagai amal soleh itu ibadah yang sudah berlangsung dari satu generasi ke generasi, dari satu umat ke umat yang lain, dari umat sebelum Islam sampai dengan umat Islam. Dari mana kita tahu tentang itu? Karena Allah menjelaskan hal itu. Di mana Allah jelaskan hal itu? Di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 34. Di dalam surat Al-Hajj ayat 34 itu Allah berfirman, walikulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat, ja'alna mansaka, kami telah datangkan syariat ibadah kurban. Jadi pada setiap umat Allah sudah datangkan syariat ibadah kurban itu. Untuk apa Allah datangkan syariat ibadah kurban itu? Liyazkuru ismallah, untuk mengagungkan asma Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dalam bentuk hewan ternak. Jadi karena Allah sudah memberikan kita banyak rezeki, termasuk rezeki hewan ternak, maka Allah syariatkanlah kepada kita ibadah kurban itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengagungkan asma Allah, untuk meninggikan syiar agama Allah. Oleh karenanya amal soleh dalam bentuk ibadah kurban itu punya keterkaitan langsung dengan nilai-nilai tauhid.
dengan nilai-nilai mengesahkan Allah. Sehingga di dalam surat Al-Hajj ayat 34 ini Allah menyebutkan fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kamu itu adalah Allah yang esa. Falahu aslimu, maka baginya Allah lah kamu berserah diri. Jadi kalau kita ingin terpelihara tauhidnya, kalau betul kita ingin mengesahkan Allah, maka apa yang Allah perintahkan itu laksanakanlah. Agungkanlah asma Allah, tinggikanlah syiar agama Allah. Dengan apa? Dengan amal soleh kita, dengan kebaikan kita. Salah satunya melalui ibadah kurban.